Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, ya. Sehingga pada malam yang ke-11 ini di bulan Ramadan kita semua masih dimudahkan langkah kita, ya, menuju ke Masjid Babus Salam. Karena kalau saya perhatikan, alhamdulillah nih, Babus Salam shopnya mengalami kemajuan sepertinya, ya. Yang bapak-bapak maju nih kayaknya, tapi yang ibu-ibu sampai di jalan, ya, pakai tenda, alhamdulillah, ya. Tetap kita syukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu, ada ibu ya? Ada di samping, ada di depan, ada. Bu, masih semangat bu? Alhamdulillah. Hari yang ke-11, rasanya mungkin ada yang merasakan kok lama banget ya Ramadan, ya, baru 10 hari. Atau juga ada yang merasa loh, kok sudah hari ke-11, padahal bacanya belum khatam, baru berapa juz, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini tergantung bagaimana kita semua menyikapi bulan Ramadan. Ketika seseorang benar-benar merindukan hadirnya bulan Ramadan, maka dia dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu dia begitu menghayati, sehingga kenikmatan beribadah di bulan Ramadan itu bisa dirasakan, dan bahkan jauh sebelum Ramadan sudah dinantikan. Oleh sebab itu para ulama mengajarkan beberapa bulan sebelum Ramadan tiba pun kita sudah diajarkan untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaban, ya. Di bulan Rajab kita sudah diingatkan, ya, akan datang Ramadan. Kemudian masuk di bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, sampai kemudian kita memasuki Ramadan. Nah, atau kita putar lagi 1 tahun ke belakang. Bahkan dahulu, ya, pada tahun 1444 Hijriah di bulan Ramadan, pada hari yang ke-28 barangkali, 27 ataupun 29, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan tahun depan. Dan hari ini Allah sudah mengabulkan doa kita tahun yang lalu, ya. Karena Allah sesungguhnya adalah Zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah menyampaikan kepada kita sebuah kabar gembira, maka pasti Allah akan memberikan kepada kita. Berbeda dengan kita, ya. Kalau janji sering lupa, ya. Kalau berjanji sering teringkari walaupun tidak sengaja, gitu ya. Tetapi Allah tidak.
manakala seorang hamba di hari-hari yang baik, di malam-malam ganjil bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah berdoa dengan khusyuk ya, di tengah malam, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada tahun ini. Ya Allah, sampaikanlah aku usia pada bulan Ramadan tahun depan ya. Setiap malam kita berzikir pada Allah. Ya. Doanya apa? Masih terbayang barangkali ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau di malam Lailatul Qadar aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang dibaca?" Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Dibaca berulang-ulang dengan penuh penghayatan, karena memang kita ini sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Kesalahan kepada diri sendiri, kesalahan kepada istri kalau seorang suami, kesalahan kepada suami kalau seorang istri, kesalahan kepada anak, kepada lingkungan, dan wabil khusus kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan kita kepada diri sendiri kita? Coba. Barangkali Allah sudah berikan tadi nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung, dan Allah menantang. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsyuha. Kamu tidak akan bisa menghitungnya. Coba kita hitung dari tadi kita masuk ke dalam masjid. Bapak-bapak bisa melangkah melewati anak tangga 1, 2, 3 masuk ke dalam masjid mungkin merasa biasa. Itu normal. Tapi coba Bapak bayangkan ada seorang kakek-kakek, nenek-nenek ya, yang sudah berusia mungkin 80 tahun atau lebih, dengan berbagai macam kesulitannya ingin mendapatkan keutamaan Ramadan juga berjamaah. Ya. Atau bahkan ada yang sedang sakit. Betapa nikmat berjalan itu sudah luar biasa. Kemudian kita bisa duduk, bisa bangun. Coba kita tengok di seberang sana di Ramadhani, berapa banyak hari ini orang-orang yang terbaring tidak bisa terbangun karena sakit dan lain sebagainya. Ya. Atau saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa menyaksikan terangnya dunia, dan Allah sampai hari ini memberikan kita mata yang begitu sehat, bisa berkedip Bapak sekalian, Ibu sekalian. Coba kita bayangkan kalau mata kita tidak bisa berkedip, debu masuk, nyamuk masuk, semua bisa masuk. Dan ketika kita kemasukan debu yang kecil saja rasanya sangat tidak nyaman. Ya, Allahu Akbar. Allah begitu sayang kepada kita. Setiap keinginan kita, rasa-rasanya Allah selalu memenuhi. Coba kita ingat, kita ingin sehat, Allah kasih sehat. Kita ingin bisa kenyang, Allah kasih rizki. Kita ingin punya anak, Allah kasih kita anak. Kita ingin punya lingkungan yang baik, Allah berikan lingkungan yang baik dengan Babu Salam ini. Oleh sebab itu Allah menantang kita semuanya. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang engkau dustakan? Sesungguhnya ketika kita sekedar merenungkan hal yang dekat dari diri kita pun kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang senantiasa mengenali dirinya, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan siapa penciptanya. Ya. Yang saya pegang ini adalah sebuah mic ya. Ada mereknya di sini, mereknya Toa. Kita pasti tahu siapa pencipta mic ini adalah perusahaan yang bernama Toa Mic. Apalagi ada AC di sini, mereknya LG. Kita bisa pasti tahu bahwa LG itu adalah pembuat daripada AC tersebut. Nah, sekarang kita tanya diri kita. Kita ini adalah manusia. Siapakah yang menciptakan kita? Allah. Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Semua yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah sebagai
hamba. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan barangkali 10 hari sudah banyak dibahas tentang tema-tema fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan dan lain sebagainya. Tadi kami membacakan sebuah ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini sungguh unik karena di tengah-tengah pembahasan tentang Ramadan, Allah menyelipkan sebuah pertanyaan yang pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena sudah tahu jawabannya. Wa idza salaka ibadi anni, ya. Kalau ada orang yang bertanya, ya, hambaku tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku adalah dekat, kata Allah. Nah, di sini ada bapak-bapak nih, pasti tahu lagunya Bimbo, ya. Ada sebuah lagu nih. Dikatakan di sana, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Seberapa dekat kita dengan Allah, maka sedekat itu juga Allah dekat dengan kita. Nah, ini bulan Ramadan. Coba kita perhatikan. Berapa banyak orang yang mendekat kepada Allah dan berapa banyak orang yang cuek saja kepada Allah dan berapa banyak bahkan yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada satu cerita ini barangkali sebagai penutup pada malam hari ini. Ada seorang kiai dengan muridnya, ya. Dia berjalan, kemudian dia mendatangi sebuah tukang cukur. Tentunya ke tempat tukang cukur beliau ingin merapikan rambutnya. Nah, di sela-sela dia sedang berinteraksi dengan tukang cukur itu, kemudian terlihatlah melintas seorang gelandangan dengan rambut yang gimbal, tidak terurus, ya. Dan si tukang cukur itu pun kemudian melihat gelandangan itu, kemudian dia nyeletuk seperti itu. Pak Kiai, saya tidak percaya adanya Tuhan. Tentunya sang Kiai agak kaget, kenapa di sana? Kalau Tuhan itu ada, maka katanya Tuhan itu maha kasih sayang. Tapi kenapa dibiarkan gelandangan itu dengan rambut yang gimbal, kotor, tak terurus seperti itu? Katanya Allah maha penyayang. Ya kan, seperti itu. Kemudian sang Kiai pun hanya sambil tersenyum, terdiam sesaat. Kemudian sang Kiai berkata, "Hai tukang cukur, aku tidak percaya di dunia ini ada tukang cukur." "Loh, kenapa begitu Kiai? Bukankah aku barusan mencukur engkau?" "Buktinya itu ada orang yang rambutnya gimbal seperti itu. Kalau ada tukang cukur pasti dia akan dicukur." Nah, sang tukang cukur terkejut. Kemudian dia dengan lantang berkata, "Wahai Kiai, si tukang pengemis gembel itu kenapa dia gimbal? Karena dia tidak mau datang kepadaku. Seandainya dia datang kepadaku, pasti akan aku rapikan rambutnya. Aku cukur rambutnya sehingga lebih ganteng." Dan kemudian tersenyumlah sang Kiai. Begitulah wahai tukang cukur, sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi hambanya lah yang tidak mau datang mendekat untuk meminta ampun, untuk membersihkan dirinya. Sebagaimana orang yang gimbal itu tidak datang kepada engkau sehingga engkau tidak mencukur rambutnya. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah barangkali kita belajar di dalamnya. Juga dalam lagu Bimbo tadi, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat tadi, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, di mana aku dekat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Aku mengabulkan doa, ya, orang-orang yang berdoa, ya. Jadi kalau hari ini ada seseorang yang merasa hidupnya susah, tetapi dia tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan Allah. Salahkanlah dirinya sendiri. Hari ini Ramadan, dikatakan bahwa Ramadan itu menghapus dosa setahun yang lalu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kemudian hari-hari ini orang enggan untuk membaca istighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kelak di hadapan Allah dia datang dengan membawa begitu banyak dosa dan kesalahan, maka jangan menyalahkan Allah. Karena Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sekilas kultum tentang bagaimana Allah itu dekat, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan hari-hari ini fasilitas itu diberikan kepada kita dengan begitu luas, begitu mudah. Kita hadir dalam keadaan sehat, tercukupi rizki kita, tercukupi lingkungan kita yang baik, saling membantu, bisa saling menolong, saling mengingatkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya Ramadan ini menghapuskan dosa-dosa kita yang setahun yang lalu dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan fitri. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil wala takunna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.